itu akhirnya sekarang dikuasai oleh orang-orang yang dia belajarnya dari Google. Ini nggak boleh begini, sampai satu saat ada yang bilang imsak itu bid'ah. Ini lulusan dari Riyadh. Saya punya senior, waktu itu tafsir hadis 1 tahun di atas saya. Dia broadcast di Facebook, katanya imsak itu bid'ah, nggak ada di masa Rasul. Saya bilang ngaji dulu bang, ente kan tafsir hadis. Itu ada hadisnya 50 ayat sebelum waktu azan berkumandang, ukuran 50 ayat itu udah berhenti tuh yang namanya sahur. Nabi mencontohkan itu. Itulah yang diterjemahkan oleh ulama-ulama kita. Tahan, kendati pun masih boleh makan sampai waktu subuh, sampai kumandang azan, tapi Nabi mencontohkan ukuran 50 ayat baca Al-Quran, udah kudu berhenti, jangan dayemin aja. Itu kan bahasa orang sininya begitu tuh. Ciplak aja dia masih nungguin azan. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian orang belajar dari Google. Sampai dia bilang, Ustad berikan saya 1 dalil. Saya kasih 3 dalil. Nih bang, 3 dalil, ente belajarin deh. Tuh, nggak jaminan. Yang paling penting itu bagaimana akhlak kita. Bahwa di atas langit ada langit. Jangan kemudian yang kita tahu itu berbeda dengan kita anggap orang lain salah. Boleh jadi yang kita pelajarin masih terlalu cetek. Ulama-ulama kita, Wali Songo, Syaisan Jampes, bagaimana beliau tidak pernah belajar ke luar negeri, tetapi beliau punya karya dipelajari di Al-Azhar Kairo. Produk lokal Indonesia. Jangan kemudian kita memberikan batasan-batasan. Ilmu itu selagi menghantarkan seseorang dekat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jejak orang-orang soleh, Wali Songo, yang kemudian menghadirkan Islam di Nusantara ini menjadi sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian kepada guru-guru kita, kalau di Bekasi terkenal dengan tokoh guru kita, Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan. Siapa yang mau berani ngelawan ilmu beliau? Masa lu baru belajar di Madinah 5 tahun mau nyalain kiai yang udah diakui dunia? Nah, akhlak di atas segalanya. Akhlak di atas fikih, akhlak di atas ilmu. Bila orang mempunyai akhlak, maka dia mempunyai ilmu. Al-adabu aktsaru minal ilm. Akhlak, sopan santun itu lebih banyak manfaatnya dari sekedar dia mempunyai bacaan-bacaan dalam rentetan ilmunya. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah dikemukakan tadi, bahwa ternyata alat yang dititipkan dalam diri kita berupa pikiran, pendengaran, dan hati. Ketika hadir akhlak di sini adalah Al-Quran, adalah akhlak. Siapapun yang memanfaatkan ketiga instrumen itu tanpa bersandar pada Al-Quran, bisa dipastikan dia akan lebih banyak masuk dalam jalan kesesatan. Nah,